Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Hari ini mari kita bahas lagi soal-soal untuk persiapan tes CPNS di tahun 2024. Sebelumnya jangan lupa dulu ya di like, komen, dan juga subscribe channel ini karena biar channel ini terus berkembang. Lalu nyalakan juga loncengnya ya teman-teman biar dapat notif video terbaru dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan sering buat video-video pembahasan tentang soal-soal untuk persiapan tes CPNS. Oke teman-teman, kalau gitu kita mulai aja ya. Di nomor 1 ini soalnya itu adalah diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding dengan berat badan pasien. Jika dosis untuk pasien dengan berat badan 60 adalah 15 mg obat, maka dosis yang diberikan kepada pasien dengan berat badan 50 kilo adalah, nah ini soalnya soal cerita soal perbandingan ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada dosis obat sama ada berat badan ya teman-teman nih. Berat badan sama dosis. Kalau misalkan berat badannya 60 kilo, dosisnya itu 15 mg. Maka dosis yang diberikan kepada pasien dengan berat badan 50 kilo adalah, nah ini 50 kilo. Gimana kalau berat badannya 50 kilo? Berarti dosisnya berapa? Taruh aja X gitu teman-teman. Cara menghitungnya itu, ini kan kalau misalkan berat badannya banyak, berarti dosisnya juga akan lebih banyak. Tapi kalau misalkan berat badannya kecil, berarti dosisnya oke akan lebih sedikit gitu. Jadi ini banyak, ini banyak. Ini sedikit, ini juga pasti sedikit. Jadi ini termasuk perbandingan apa teman-teman? Ini termasuk perbandingan senilai. Caranya dengan dikali silang. Jadi 60 dikali X sama dengan 15 dikali 50. X sama dengan 50 dikali 15 per 60. Gitu. Tinggal coret gitu. 5 dikali 15 berapa teman-teman? 5 dikali 15 itu sama dengan 75. 75 per 6 adalah, kita hitung ya, 7 dibagi 6 itu 1, 1 dikali 6 itu sama dengan 6, sisa 1. 1 nggak bisa dibagi 6, turun 5-nya. 15 dibagi 6 berapa teman-teman? 2 ya. 2 dikali 6 itu 12, sisa 3. Ini kan 3 nggak bisa nih. Berarti ini kasih 0, di sini kasih koma. 30 bagi 6, 5. 5 kali 6, 30. Jadi hasilnya 0. Jadi hasilnya 12,5 mg ya. Jadi kalau berat badannya lebih kecil, otomatis ininya juga lebih kecil dosisnya. Gitu teman-teman. Apakah ada jawabannya? Iya, jawabannya yang D ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2 ya. Nih, di soal nomor 2 ini, sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan tetap menempuh jarak 60 dalam waktu 45 menit. Berapa waktu yang diperlukan kendaraan tersebut untuk menempuh jarak 140 kilo? Ini juga sama perbandingan. Di sini perbandingannya ada jarak dan juga ada waktu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan jaraknya 60, dia waktunya perlu 45 menit. Berapa waktu yang diperlukan kendaraan jika menempuh jarak 140? Oke teman-teman, kita analogikakan ya. Kalau misalkan jaraknya sedikit, otomatis waktu yang diperlukan juga sedikit ya. Tapi kalau misalkan jaraknya banyak, 140, berarti waktu yang diperlukan juga pasti lebih banyak gitu. Jadi ini perbandingan apa? Ya, ini karena ini sedikit, ini banyak, jadi ini perbandingannya senilai. Senilai itu cara cepatnya tinggal dikali silang teman-teman. Jadi 60 dikali X sama dengan 140 dikali 45. X sama dengan 140 dikali 45 per 60. Ini nolnya coret, ini nolnya coret gitu. Terus 14 dibagi 2 itu sama dengan 7. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. 45 dibagi 3 itu sama dengan 15. 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. 7 dikali 15 berapa teman-teman?
7 dikali 5 itu 35, sisa 3. 7 dikali 1 itu 7, tambah 3 sama dengan 10, 105 menit. 105 menit itu sama dengan berapa teman-teman? 105 menit itu sama dengan 1 jam 45 menit ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3 ya. Di soal nomor 3 ini ada soal cerita untuk mengisi 3/7 bagian sebuah kolam renang dengan air diperlukan waktu 3 jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi sisanya jika pengisian air dilakukan dengan laju yang sama? Ini juga sama ya perbandingan. Berarti di sini ada kolam variabelnya dan ada juga jam. Oke, jadi kalau misalkan si kolamnya 3/7, waktunya itu adalah 3 jam teman-teman. Nah, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi sisanya nih? Sisanya itu berarti satu kolam dikurangi dengan 3/7 ini, karena 3/7-nya udah diisi gitu teman-teman. Jadi berapa nih? 1 dikurangi 3/7, coba kita hitung ya. 1 dikurangi 3/7 itu, ini kan 1/1 ya, sama aja kalau 1 itu. Nah, berarti kita samakan dulu penyebutnya berapa? 7. 7 dibagi 1 itu sama dengan 7. 7 dikali 1 itu sama dengan 7 teman-teman. 7 bagi 7 itu sama dengan 1. 1 dikali 3 itu sama dengan 3. Nah, 7 kurangi 3 sama dengan 4/7. Jadi, sisanya itu adalah 4/7 kolam renang, teman-teman. Berapa jam yang harus kita butuhkan waktunya untuk dapat terisi air? Jadi, kalau misalkan kolamnya dikit nih, jamnya juga pasti dikit ya. Kalau misalkan kolamnya banyak, otomatis jam yang dibutuhkan juga pasti banyak waktunya teman-teman. Jadi ini perbandingan apa? Di sini dikit, di sini dikit, di sini banyak, di sini banyak. Ya, ini adalah perbandingan senilai ya. Caranya itu dengan kali silang teman-teman. Itu lebih mudah ya. Jadi X dikali 3/7 sama dengan 3 dikali 4/7. X dikali 3/7 sama dengan, nah ini 3 kali 4 itu sama dengan 12 ya, jadi 12/7. Ini jadi X-nya sama dengan 12/7, karena ini di sini dikali, pindah ruas nih, jadi dibagi lah teman-teman 3/7. Nah, untuk menyelesaikan ini, kalau misalkan pembagian ya teman-teman, kita rubah ke perkalian. Caranya itu dengan 12/7 dikali 7-nya pindah ke atas, 3-nya pindah ke bawah. Kalau udah kayak gini, tinggal kita coret-coret aja. 7 bagi 7 1 teman-teman. 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. 3 kali 3 itu sama dengan 1. 4 kali 1 itu sama dengan 4 ya. 1 kali 1 itu sama dengan 1. Jadi hasilnya itu adalah 4 jam teman-teman. Apakah ada jawabannya? Ya, jawabannya adalah A, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4 ya. Di soal nomor 4 ini ada sebuah cerita nih. Sebuah panti jompo memiliki persediaan beras yang cukup untuk 30 orang selama 20 hari. Jika penghuni panti asuhan bertambah 10 orang, persediaan beras akan habis dalam waktu berapa hari nih? Oke, teman-teman. Jadi di sini tuh ada orang dan juga ada beras. Jadi kalau misalkan 30 orang, berasnya itu akan, hari bukan beras ya, akan habis dalam waktu 20 hari. Oke. Jika penghuni panti asuhan bertambah 10 orang, berarti yang tadi kan 30 bertambah 10, jadi berapa? 30 tambah 10, jadi 40 teman-teman. Persediaan berasnya akan habis dalam waktu berapa hari? Oke. Nah, kita analogikakan ya teman-teman, kalau misalkan orangnya sedikit, otomatis harinya pasti lama ya si beras habisnya, bener nggak? Berarti waktunya banyak teman-teman. Tapi kalau misalkan orangnya banyak, berarti akan cepat habis, berarti waktunya akan sedikit teman-teman, bener nggak? Iya, bener ya. Jadi kalau misalkan orangnya sedikit, berarti hari yang berasnya akan habis dalam waktu yang lebih lama. Kalau misalkan orangnya banyak, persediaan berasnya akan habis lebih cepat gitu, lebih sedikit waktunya. Nah, jadi ini perbandingan apa? Karena di sini sedikit, di sini banyak, di sini banyak, di sini sedikit. Berarti ini perbandingan berbalik nilai, teman-teman. Kalau senilai kan tinggal kita
kali silang aja nih. Kalau misalkan berbalik nilai, tinggal kita ke sini dikali, ini dibagi ya. Jadi begini, 20 dikali 30 per 40 si X-nya tuh ya teman-teman. Jadi si X sama dengan 20 kali 30 per 40. Tinggal kita coret-coret aja teman-teman. 40 dibagi 20 itu sama dengan 2. 20 dibagi 20 itu sama dengan 1. Jadi 1 dikali 30 itu sama dengan 30 per 2 sama dengan 15 hari teman-teman. Jadi si persediaan berasnya itu akan habis dalam waktu 15 hari. Apakah ada jawabannya? Ya, jawabannya yang D ya. Gitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 5 ya. Di sini di soal nomor 5 ini Maksi mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km per jam. Memerlukan waktu 2 jam 30 menit untuk sampai ke kampung halaman. Jika kecepatan mobil 75 km per jam, waktu yang diperlukan Maksi untuk menempuh jarak yang sama adalah, di sini tuh ada variabelnya itu ada kecepatan dan juga ada waktu ya. Jadi kalau misalkan kecepatannya 50, waktunya berapa teman-teman? Nih kecepatannya 50, waktunya itu 2 jam 30 menit, 1 jamnya itu kan 60 ya. Berarti 60 kali 2 itu sama dengan 120 ditambah 30, berarti 150 menit. Kita rubah dulu ya ke menit, nanti kita rubah lagi ke jam, oke? Biar lebih mudah teman-teman. Terus di sini kalau misalkan kecepatan mobilnya 75 menit nih. Berapa waktunya teman-teman? Oke, kita analogikakan ya seperti biasa. Kalau misalkan kecepatannya sedikit, berarti waktunya lebih lama dong ya. Berarti memerlukan waktu yang lebih banyak teman-teman. Bener nggak? Tapi kalau misalkan kecepatannya banyak, berarti waktu yang diperlukan juga pasti lebih sedikit, lebih cepat nyampe gitu teman-teman. Jadi kalau di sini sedikit, di sini banyak, di sini banyak, di sini sedikit, ini perbandingan apa? Ini perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai itu caranya ke sini dikali, ke sini dibagi. X sama dengan 150 dikali 50 dibagi dengan 75. Nah, 75 bisa nih dibagi 25. 75 dibagi 25 berapa teman-teman? Dapat 3 ya. 150 dibagi dengan 25 berapa teman-teman? Dapat 6 teman-teman. 6 dibagi dengan 3 itu dapat 2 ya. Sorry. 6 dibagi, ya benar, 6 bagi 3 itu sama dengan 2, 3 bagi 3 itu sama dengan 1 teman-teman. Jadi 2 dikali 50 itu sama dengan 100 teman-teman. 100 per 1 ya udah 100 menit teman-teman. Nah 100 menit itu sama aja dengan 1 jam, itu kan 60 menit ya. Jadi sisanya itu kan 40 menit. Jadi 1 jam 40 menit. Apakah ada jawabannya? Ya, jawabannya yang E ya teman-teman. 1 jam 40 menit. Cukup sekian video pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya. Semangat ya untuk belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.